Kepiting dalam ember. Saat menjelang malam, di sebuah tepian pantai, terlihat para nelayan sedang sibuk melakukan kegiatannya. Mereka menangkapi kepiting yang biasanya keluar dari sarang ketika matahari telah menghilang di peraduannya. Kepiting itu tampak berkeliaran dan sebagian berlari-lari menyambut ombak. Binatang bercapit itu menjadi tangkapan yang sangat menguntungkan bagi nelayan-nelayan tersebut. Sebab selain bisa dijadikan lauk untuk santapan keluarga, kepiting itu juga bisa mendatangkan uang. Rasanya yang enak membuat kepiting laku dibawa ke pasar untuk dijual. Para nelayan sangat menikmati buruan mereka. Setelah tertangkap, binatang yang hidup di dua alam itu segera dimasukkan ke dalam baskom. Uniknya, baskom tersebut tidak perlu diberi penutup untuk mencegah kepiting meloloskan diri. Di dalam baskom yang berisi puluhan kepiting, terlihat kepiting yang bergerak-gerak terus, seperti hendak mencoba meloloskan diri dari baskom. Capitnya digunakan sekuat tenaga untuk mencari pegangan demi naik ke atas baskom agar bisa keluar. Nah, satu sama lain melakukan hal yang sama, saling dorong dan saling tarik, membuat kepiting itu justru tak bisa naik ke atas. Menariknya adalah saat ada satu atau dua ekor kepiting yang hendak berhasil keluar, kepiting yang berada di bawah justru seperti berusaha menarik kembali kepiting tersebut ke dalam baskom. Capit yang kuat selalu digunakan untuk menarik sesama kepiting yang hendak lolos dari baskom. Begitu seterusnya. Jika ada seekor kepiting yang nyaris meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan berusaha keras menarik kembali ke dasar baskom. Akibatnya adalah, meski baskom terbuka lebar, tak ada satupun kepiting yang berhasil keluar. Ketika tertangkap, hampir mustahil si kepiting bisa selamat karena mereka justru saling tarik ketika berada dalam baskom. Itulah yang membuat para nelayan tidak pernah memberikan tutup untuk mencegah tangkapannya lari. Para nelayan tahu persis sifat kepiting, sehingga tak perlu repot membuat tutup baskom. Jika kepiting sudah berada di tangan nelayan, nasib kepiting sudah pasti. Apakah mau langsung dimasak atau dijual ke pasar? Kepiting yang seharusnya bisa memanfaatkan kekuatan capitnya untuk menyelamatkan diri, tak bisa melakukan hal itu karena mereka malah saling tarik satu sama lain. Itulah sifat kepiting yang tak bisa melihat kepiting lainnya berhasil keluar dari penangkapnya. Para pemirsa The Happy Family yang bijak, sungguh menarik kisah dari sifat kepiting tadi. Hal tersebut bisa mengingatkan kita pada kehidupan manusia pada umumnya. Sebab tanpa disadari, kadang manusia bertingkah laku seperti kepiting di dalam baskom. Saat ada seseorang teman berhasil mendaki ke atas atau berhasil mencapai sebuah prestasi yang seharusnya kita ikut berbahagia dengan keberhasilan itu, tetapi tanpa sadar kita justru merasa iri, dengki, marah, tidak senang, hasad, hasut, dan seterusnya. Atau malahan berusaha menarik dan menjatuhkan teman tersebut kembali ke bawah. Hal itu juga terjadi dalam dunia bisnis atau bidang lain yang mengandung unsur kompetisi. Upaya menjatuhkan saingan demi keuntungan sendiri justru akan membuat kita tak bisa berkembang. Karena itu, adanya sifat iri, dengki, dan tidak mau kalah. Jika
kita segera kita sadari. Jika ini tidak segera kita sadari, justru akan merugikan diri sendiri. Sifat-sifat negatif tersebut tidak akan bisa menaikkan kita ke derajat yang lebih tinggi, baik dari segi harkat, martabat, atau juga dalam aspek kehidupan lainnya. Sebagai manusia, kita tidak selayaknya berperilaku seperti seekor kepiting dalam baskom, sebab sikap selalu sibuk merintangi orang lain yang akan menuju sukses justru akan berakibat kurang baik bagi diri sendiri. Apalagi kalau kita juga selalu mencari dan menimpakan kesalahan pada orang lain. Sibuk mengurusi orang lain daripada diri sendiri akan membuat diri ini tak bisa mencapai kesuksesan. Untuk itu, tidak perlu kita merasa cemas dengan keberhasilan orang lain. Tak perlu juga kita menyimpan rasa iri hati apalagi dengki, sampai muncul tindakan untuk menghalangi teman atau orang lain agar mereka tidak maju. Buang pikiran negatif yang nantinya justru akan membelenggu diri kita dalam baskom selamanya. Sebab sesungguhnya di dalam persaingan bisnis atau persaingan di bidang apapun, tidak peduli berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, masing-masing mempunyai hak untuk sukses. Success is our right. Jika kita bisa menyadari bahwa sukses adalah hak kita semua, maka sudah selayaknya kita bisa lebih menghargai setiap keberhasilan orang lain. Bahkan jika dimungkinkan, selalu siap membantu orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Maka daripada mempunyai niat menghalangi atau menjatuhkan orang lain, tentu jauh lebih penting bagi kita untuk terus berjuang membebaskan diri dari kungkungan. Saling dorong dan saling bantulah yang justru akan membuat kita bisa mencapai sukses yang sebenarnya. Terus berjuang dan berkarya. Sukses adalah hak Anda, saya, dan kita semua. Jika kita bisa menyadari bahwa sukses adalah hak kita semua, maka sudah selayaknya kita bisa lebih menghargai setiap keberhasilan orang lain.